Record. Oke, teman-teman semua sudah masuk ya ke Zoom meeting ini. Dan di sini kita langsung mulai aja pemaparan kita ya, teman-teman. Ya. Oke, jadi pertama-tama kita kenalan dulu nih. Kenalannya mau diwakilkan oleh saya atau kalian mau kenalan sendiri-sendiri? Diwakilkan sekalian aja, Mbak. Kalian aja, nama pendek tapi aku tahunya, bukan nama panjang. Oke, perkenalkan nama saya Nabila Nur Hanifah, bisa dipanggil Nabila. Di sini saya tidak sendiri, ada Mbak Fatma, ada Mbak Inggit, ada Mbak Putri, dan ada Mbak Indi. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan memaparkan aspek-aspek dalam pemahaman UBD, terutama aspek yang menjadi tugas kelompok kami, kelompok 3, yaitu aspek penerapan. Jadi teman-teman siapa yang mau memaparkan terlebih dahulu dari sudut pandang pribadi tentang pemahaman aspek penerapan dan contoh implementasinya di kelas, mau siapa dulu? Aku dulu kali ya. Boleh, Aku dulu. Mbak Fatma dulu, silahkan. Terima kasih atas waktunya ya, Mbak. Ini saya mau menyampaikan pemahaman saya ya. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa? Bisa, Mbak. Oke. Nah, kalau menurut saya tentang aspek pemahaman dari penerapan ini sendiri dalam UBD itu, menurut saya di sini itu sudah diaplikasikan. Jadi peserta didik itu sudah mampu menerapkan, menggunakan, dan menyesuaikan secara efektif gitu apa yang udah diketahui selama pembelajarannya gitu. Jadi peserta didik itu dikatakan sudah bisa mampu nih menggunakan ilmu ini itu apabila mereka sudah mampu menggunakannya. Nah, itu bisa diterapkan. Contohnya itu kalau dalam pelajaran bahasa Inggris kan kita sebagai guru nih mau memastikan murid kita udah tahu apa belum tentang teks prosedur misalnya. Nah, itu untuk memastikan peserta didik itu bisa menerapkannya kan kita sebelumnya pasti udah ngasih tahu seperti teks prosedur itu tujuannya apa sih, terus langkah-langkah generic structure-nya apa aja kayak gitu, terus tata bahasanya gimana aja gitu. Nah, kita kan pasti udah ngasih itu sebelum kita meminta peserta didik untuk menerapkannya kan. Nah, dalam memastikan itu kita bisa meminta mereka membuat sebuah teks prosedur seperti itu. Kalau nanti sudah benar tata bahasanya, benar generic structure-nya, sama kalau ditanya tujuannya, ini tujuannya buat apa sih teks prosedurnya? Oh, ini buat tentang misal membuat email seperti itu. Nanti langkah-langkahnya seperti ini, Bu. Nanti terus pakai kata-kata yang seperti ini, Bu. Nah, kalau misal kita tanya ke siswa dan buktinya sudah ada, berarti dia mampu menerapkan seperti itu ilmu yang udah dipelajari sebelumnya. Itu menurut saya sih, Mbak. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oh ya, oke, terima kasih Mbak Fatma. Kalau aku gantian kali ya, aku sih setuju dengan pemaparan Mbak Fatma. Kalau sekarang aku pengen memaparkan yang punya aku, diizinkan ya teman-teman, atau ada teman-teman yang mau duluan? Silahkan, Mbak. Boleh, Mbak, silakan. Boleh. Kalau aku tuh melihatnya dari ini Mbak, kita kan tahu ya kalau pemahaman itu jadi salah satu, bukan jadi salah satu sih, pemahaman itu menjadi capaian dari pembelajaran UBD itu sendiri kan. Peserta didik itu dikatakan bisa meraih pemahaman UBD apabila memenuhi 6 aspek yang sudah kita ketahui semuanya, menjelaskan, menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, memiliki pengetahuan sendiri. Oh iya, sama menafsirkan tadi belum disebutkan. Nah, pada konsep yang penerapan itu, sepemahamanku dari membaca informasi yang aku dapat, intinya adalah hampir sama kayak punyanya Mbak Fatma.
sebelumnya kan siswa mendapatkan penjelasan dulu dari guru tentang suatu materi, kemudian siswa itu bisa memiliki pengertiannya sendiri tuh berkaitan dengan penjelasan tersebut. Habis itu kedua hal tersebut, penjelasan guru sama pengertiannya itu dirangkum, dan setelah itu baru masuk ke tahap menerapkan sebagai bukti bahwa dia sudah bisa menerapkan yang sudah dipelajari ini, seperti itu. Ya, kata kuncinya sebenarnya menerapkan apa yang sudah atau telah dia pelajari kan di materi yang harusnya dia pelajari tersebut. Kalau aku untuk ilustrasinya adalah karena aku PPL di SMP 20, mungkin aku bisa mengilustrasikan pada salah satu chapter di pelajaran bahasa Inggris, yaitu mendeskripsikan band kesukaan. Jadi guru menjelaskan dulu apa itu aspek-aspek untuk menyampaikan kesukaan, kemudian memaparkan deskriptif teks yang berisi tentang generic structure, limit feature, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu kira-kira kalau kita mendeskripsikan tentang band kesukaan tuh apa aja sih yang perlu dimasukkan, mungkin nama bandnya, asalnya, lagu-lagunya, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Setelah itu sudah diajarkan dan siswanya mungkin sudah bisa memahami, baru tuh diminta untuk mempraktekkan dalam bentuk teks deskriptif tertulis, dan siswa harus bisa tuh memastikan apa yang udah dia pelajarin itu ada di dalam situ. Nah, itu bisa dikatakan bukti bahwa dia sudah bisa menerapkan apa yang telah dia pelajari. Seperti itu kalau dari sudut pandangku. Terima kasih. Ya, Untuk makasih, berikut, sama-sama. Berikutnya siapa? Aku ya, Mbak. Aku mau. Oh, Siapa tuh? Siapa dulu? Oke, gitu Bang. Kita mau ini dulu. gimana, Mbak? Mbak ini dulu nggak apa-apa deh. Mbak Indi dulu, oke boleh. Ya, Oke. oke. Untuk menurut saya, pemaparan saya itu kurang lebih sama seperti pemaparan dari Mbak Fatma dan juga Mbak Nabila tentang konsep aplikasi ini yang menurut saya adalah jika siswa sudah memahami tentang konsep aplikasi, maka dia bisa menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman mengenai suatu hal ke dalam situasi yang nyata maupun simulasi. Nah, untuk contohnya hampir mirip dengan punya Mbak Nabila saat pembelajaran descriptive text. Jika siswa sudah mampu menerapkan apa yang dia pahami, maka dia akan bisa menggunakan generic structure, language feature, dan juga yang telah dipelajari pada descriptive text dengan membuat satu teks tersebut gitu. Itu untuk yang situasi simulasi. Sedangkan untuk situasi yang nyata atau di kehidupan sehari-hari, jika siswa sudah paham bagaimana menerapkan ilmu yang didapat dari descriptive text ini, dia akan bisa mendeskripsikan sesuatu jika ditanya oleh temannya, misal ditanya untuk mendeskripsikan rumahnya atau untuk mendeskripsikan hewan peliharaannya, dia akan bisa menggunakan kalimat-kalimat atau language feature yang ada pada descriptive text. Seperti itu. Sudah dari Terima kasih Mbak Indi, bagus loh. Ketambahan yang situasi nyata dan simulasi, betul juga ya, Ya. kalau misalnya kita mau peserta didik untuk mengaplikasikannya, ternyata nggak hanya di simulasi di dalam kelas saja, tapi juga bisa diaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Aku setuju banget sama Mbak Indi. Berikutnya tinggal 2, siapa dulu? Aku dulu ya, Mbak. Boleh Mbak Anggi. Boleh nggak? Boleh. Boleh Mbak. Ya, oke. Boleh dingin. Kalau dari saya tadi ya, karena ini fase ketiga gitu ya dalam understanding atau pemahaman, jadi kan yang pertama ada explain dan yang kedua adalah interpret. Jadi peserta didik dalam fase 3 ini sudah tidak hanya mampu menjelaskan atau menginterpretasikan, tapi mereka sudah mampu menerapkan atau mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkannya sebelumnya. Nah, pada penerapan ini mungkin apa yang telah guru ajarkan kepada mereka, seperti kalau misalnya dalam contohnya seperti saat saya menggunakan karena SMA gitu ya, SMA berarti general base, berarti teks, mengajarkan teks gitu ya. Seperti saat mengajarkan recount teks. Nah, di situ guru mengajarkan
generic structure, kemudian social function, language features, dan sebagainya, maka siswa dapat dikatakan paham itu ketika mereka sudah bisa menerapkan hal-hal tersebut ketika saat menulis atau saat bercerita secara lisan. Nah, dan itu kalau mereka sudah paham konsep dasar dan prinsipnya, mereka akan bisa memakai di berbagai konteks dan bermacam-macam tema gitu. Jadi kalau mereka sudah paham prinsip dan konsep dasarnya, mereka sudah paham dan dapat menerapkan atau mengaplikasikannya ke dalam berbagai situasi nyata dan konteks yang beragam. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Mbak Anggit. Oke, yang terakhir gongnya ini. Mbak Putri, ayo Mbak Putri. Terima kasih atas waktunya. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran teman-temanku. Jadi fase ketiga ini kan apply, atau dalam artian siswa itu dapat menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang sudah mereka dapatkan dalam kelas itu di situasi atau konteks yang berbeda. Nah, dalam hal ini saya tuh, misal saya guru, terus mengajarkan prosedur teks ke siswanya tentang materinya itu contohnya how to wash hands properly. Maka setelah selesai pembelajaran, peserta didik tuh diharapkan mampu menerapkan dalam kehidupan nyata atau dalam konteks nyata tadi yang disebutkan Mbak Indi itu bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Atau contoh lainnya, setelah siswa mengetahui ciri-ciri prosedur teks, strukturnya, language feature-nya, diharapkan peserta didik itu dapat menuliskan suatu prosedur teks, dapat membuat prosedur teks dengan memperhatikan ciri-ciri yang sudah mereka ketahui tadi secara runtut dan kreatif. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi bagus sekali pemaparan teman-teman. Dan ternyata aplikasinya cukup beragam ya di kelas, ada yang SMP dan juga ada yang SMA seperti itu. Nah, sekarang kita satukan pendapat yuk, kira-kira pemahaman itu yang aspek faset ketiga yaitu penerapan itu seperti apa sih? Kita gabungkan menjadi satu apa yang tadi kita sampaikan. Kalau di sini aku menemukan kata-kata kunci ya, yaitu menerapkan ilmu yang telah dimiliki, kemudian yang kedua mengaplikasikan ke dalam situasi simulasi maupun situasi nyata. Kalau situasi simulasi dalam konteks di kelas ya, latihan. Kalau misalnya situasi nyata bisa diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti yang Mbak Indi sampaikan, mendeskripsikan rumah sendiri atau mendeskripsikan suatu tempat seperti itu. Dan yang kata kunci yang terakhir yang aku temukan itu mampu menerapkan dalam bentuk tulis maupun lisan dalam berbagai konteks. Kira-kira kalau digabungkan menjadi satu seperti apa ya penerapan dalam kira-kira aspek pemahaman fase 3 ini yaitu mampu menerapkan itu apa? Berarti pemahaman ini tuh penerapan itu kalau menurutku ya Mbak, jadi itu berarti bisa menggunakan ilmu intinya gitu untuk situasi. Pokoknya menerapkan ilmunya itu di kehidupannya dia gitu intinya. Oke. Kalau aku menemukannya gini sih, semoga nggak blunder ya, semoga jelas ya. Intinya adalah aspek penerapan ini peserta didik mampu menerapkan ilmu yang telah ia dapatkan, kemudian diterapkan dan kemudian bisa diterapkan ke dalam berbagai konteks di kehidupan nyata dalam bentuk tulis maupun lisan gitu. Karena pada akhirnya
peserta didik mampu bisa menerapkan itu di masyarakat juga kan, dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Gimana teman-teman? Setuju, Sepakat Mbak. atau tidak? Setuju. Iya, Setuju. itu kesimpulan yang bisa aku ambil ya. Semoga penjelasannya tidak bikin pusing. Oke, setelah ini sepertinya sudah tidak ada yang didiskusikan ya. Kita sama-sama sudah tahu sudut pandang masing-masing tentang aspek pemahaman yang ketiga, yaitu mampu menerapkan. Kemudian kita juga saling berbagi contoh penerapannya ya. Seperti saya dari SMP dan teman-teman ada yang dari dari SMA seperti itu. Apakah ada yang mau ditambahkan? Sementara ini dari saya enggak, Mbak. Oke, sementara ini belum ya. Oke, kalau begitu. Nanti hasil recording ini akan diupload kemana Mbak Anggit? Oh, ini di mana? YouTube nggak? Bukan ya, ke Drive ya? Boleh di YouTube ya. Berarti kalau misalnya di YouTube aku bilang gini nih, terima kasih. Ada penutupnya. Ya. Boleh ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi kami tentang salah satu aspek atau fase 3 dalam pemahaman UPD, yaitu mampu menerapkan. Apabila ada yang ingin ditambahkan, boleh komen di kolom komentar atau ada pertanyaan juga boleh seperti itu. Pasti kami dalam memaparkan ada kurangnya. Saya mewakili kelompok meminta maaf atas segala kekurangan yang muncul dalam sesi diskusi ini. Terima kasih teman-teman. Sama Mbak Terima kasih, Nabila. Terima Mbak. Terima kasih Mbak Indi, Mbak Anggit, Mbak Putri, Mbak Fatma. kasih. Sama-sama. Dah.